Topik selanjutnya yang dibahas adalah endokrin. Kasus pertama tentang hipoglikemi. Hipoglikemi biasanya penyebabnya paling sering karena obat-obatan, contohnya sulfonylurea. Bisa juga disebabkan karena insulin. Contoh sulfonylurea misalkan glibenclamid. Biasanya gejala hipoglikemi berupa gejala adrenergik, misalkan berdebar, gemetar, atau bisa juga gejala kolinergik, keringat dingin, kesemutan. Bahkan jika hipoglikeminya sangat berat, bisa menyebabkan kesadaran turun. Tata laksana hipoglikemi disesuaikan dengan kondisi pasien. Disebut hipoglikemi berat jika pasiennya tidak sadar. Artinya kesadarannya menurun. Hipoglikemi berat, kesadarannya menurun, gula darahnya di bawah 70, harus diberikan tata laksana dextrose 40%. Biasanya dosisnya sebanyak 1 flakon, 25 cc, bolus secepatnya. Kalau tidak ada dextrose 40%, alternatif lain gunakan dextrose 20%, sebanyak 50 cc, atau sama dengan 2 flakon. Sementara itu, pasanglah infus D5 atau D10. Kemudian cek ulang gula darahnya 15 menit kemudian. Jika gula darahnya masih rendah, ulangi 50 cc dextrose 20% atau ulangi 25 cc dextrose 40%. Kalau ada pilihan dextrose 20% dan dextrose 40%, sebenarnya pilihan utamanya dextrose 40% dulu. Hipoglikemi ringan biasanya pasien masih sadar. Karena masih sadar, bisa diberikan glukosa oral sebanyak 15-20 gram. Contohnya air gula. Contoh soal, pasien mengeluh tidak sadar, penderita DM, rutin meminum obat-obatan. Di sini, obat yang berpotensi menyebabkan hipoglikemi adalah glimepirid. Karena glimepirid termasuk golongan sulfonylurea. Apalagi pasien asupan makanannya berkurang. Karena pasien tidak sadar, maka termasuk dalam hipoglikemi berat. Hipoglikemi berat tata laksana utamanya dextrose 40% sebanyak 25 cc atau sama dengan 1 flakon. Berarti jawaban utamanya C, Charlie. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang jenis-jenis DM. DM tipe 1. Mekanismenya karena ada autoimun. Ada antibodi yang merusak sel beta pankreas. Biasanya DM tipe 1 sering dijumpai pada anak-anak mulai usia 5 tahun. DM tipe 1 biasanya gejalanya 3P, seperti polidipsi, poliuri, polifagi, bahkan kadang disertai berat badan turun. Tapi kalian jangan berharap ketiga P ini akan muncul sekaligus, seringkali munculnya bertahap. Kalau curiga DM tipe 1, pemeriksaan penunjangnya adalah GDS dulu. GDS lebih dari sama dengan 200. Kalau GDS-nya tidak memenuhi, selanjutnya periksa gula darah puasa. Harus lebih dari sama dengan 126. Kalau gula darah puasanya juga tidak memenuhi, kejar periksa TTGO. TTGO di sini maksudnya gula darah 2 jam pasca TTGO. Lebih dari sama dengan 200. Ingat, menegakkan diagnosis DM tipe 1 harus ada gejala dan disertai pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya GDS dulu, lalu GDP, lalu terakhir gula darah 2 jam pasca TTGO.
Kalau anak tersebut memiliki gejala 3P, sedangkan gula darah sewaktunya lebih dari sama dengan 200, berarti diagnosis DM tipe 1-nya sudah tegak. Kalau diagnosis DM tipe 1-nya sudah tegak, selanjutnya adalah periksa C-peptide. C-peptide berfungsi untuk mengetahui fungsi dari sel pankreas. Pada DM tipe 1, biasanya pankreasnya sudah rusak. Oleh karena itu, C-peptide-nya akan negatif. DM tipe 1 biasanya tata laksananya insulin seumur hidup. Selanjutnya DM tipe 2. DM tipe 2 penyebabnya karena resistensi insulin. Jadi insulin dihasilkan, namun tidak bisa bekerja dengan efektif di perifer. Diagnosis DM tipe 2 prinsipnya sama, harus ada gejala 3P, lalu disertai dengan GDS lebih dari sama dengan 200, atau GDP lebih dari sama dengan 126, atau gula darah 2 jam setelah TTGO lebih dari sama dengan 200. Setelah diagnosisnya tegak, selanjutnya periksa C-peptide untuk mengetahui fungsi pankreas. Biasanya DM tipe 2, fungsi pankreas masih dalam batas wajar, sehingga pada DM tipe 2, C-peptide-nya akan positif. HbA1c belum bisa digunakan untuk diagnosis karena belum terstandarisasi. Apa bedanya dengan TGT dan GDPT? TGT, toleransi gula terganggu. GDPT, gula darah puasa terganggu, termasuk dalam kelompok prediabet. Biasanya kelompok prediabet belum ada keluhan. Disebut GDPT kalau gula darah puasanya antara 100 sampai 125, tetapi TTGO-nya masih normal di bawah 140. Disebut toleransi gula terganggu kalau gula darah 2 jam pasca TTGO-nya antara 140 sampai 199. Jadi kalau kalian perhatikan dengan seksama polanya, jika gula darah puasa lebih dari sama dengan 126, termasuk DM tipe 2 atau DM tipe 1. Tetapi kalau gula darah puasanya 100 sampai 125, ini termasuk GDPT. TTGO lebih dari sama dengan 200, termasuk DM. Tetapi kalau TTGO-nya antara 140 sampai 199, termasuk dalam TGT. DM tipe 2 tata laksananya sesuai dengan HbA1c. Perhatikan skema berikut. Jika pasien pertama kali datang HbA1c di bawah 7,5, maka tata laksana awalnya adalah modifikasi gaya hidup dulu. Kalau 3 bulan kemudian HbA1c-nya belum terkontrol, masih di atas 7, tambahkan 1 obat, contohnya metformin. Jika HbA1c-nya antara 7,5 sampai 9, maka tata laksananya modifikasi gaya hidup ditambah 1 obat, contohnya metformin. Kalau 3 bulan kemudian HbA1c-nya belum terkontrol, berikan obat kedua, contohnya misalkan sulfonil urea. Jadi pemberiannya bertahap. Kalau HbA1c-nya lebih dari 9, lihat ada tidaknya gejala. Yang dimaksud gejala di sini bukan gejala DM, tetapi gejala dekompensasi metabolik. Gejala komplikasi DM. Kalau HbA1c-nya lebih dari 9, belum ada gejala komplikasi DM, masih bisa diberikan 2 obat, ditambah modifikasi gaya hidup. Tapi kalau HbA1c-nya lebih dari 9, sudah ada gejala komplikasi, segeralah mulai dengan insulin.
Biasanya insulin yang pertama kali diberikan adalah insulin kerja panjang, insulin long acting. Rangkumannya, berarti DM tipe 1 dengan DM tipe 2 biasanya terjadi pada rentang usia berbeda. DM tipe 1 biasanya pada anak-anak, usia sekitar 5 tahun. DM tipe 2 biasanya terjadi pada usia tua di atas 40 tahun. DM tipe 1 penyebabnya autoimun, sedangkan DM tipe 2 karena resistensi insulin. DM tipe 1 si peptide negatif, sedangkan DM tipe 2 si peptide masih positif. Ada lagi yang namanya LADA, Latent Autoimmune Diabetes Adult. LADA prinsipnya adalah DM tipe 1, tetapi muncul pada usia muda, biasanya sekitar 20 tahun ke atas. Jadi pada LADA, biasanya si peptide-nya juga negatif. Apa bedanya DM tipe 1 dengan LADA? Kan sama-sama si peptide-nya negatif, bedanya adalah onsetnya. DM tipe 1 onsetnya anak-anak, LADA biasanya onsetnya sekitar 20 tahun, baru muncul. MODY singkatan dari Mature Onset Diabetes in Young. Atau dengan kata lain, MODY adalah DM tipe 2 tetapi terjadi pada usia muda di atas 20 tahun. MODY biasanya diperiksa si peptide-nya juga akan positif. Apa bedanya MODY dengan DM tipe 2? Bedanya dari onset munculnya. DM tipe 2 muncul saat usia tua, MODY muncul saat usia muda di atas 20 tahun. Contoh soal, seorang anak 12 tahun mengeluh cepat haus, banyak makan, sering kencing. Berat badannya turun. Di sini gejalanya sugestif sekali ke arah DM. Diperiksa GDS-nya lebih dari sama dengan 200. Maka diagnosis DM pada anak ini bisa ditegakkan. Anak ini usianya 12 tahun, kemungkinan besar ini masih DM tipe 1. DM tipe 1 penyebabnya karena autoimun. Karena diagnosis DM tipe 1 sudah tegak, maka pemeriksaan selanjutnya adalah si peptide. Berarti jawabannya adalah B, Bravo. Si peptide biasanya diperiksa setelah diagnosis bisa ditegakkan. Si peptide untuk mengetahui fungsi beta pankreas. Pada DM tipe 1 di kasus ini, si peptide-nya akan negatif. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah farmakoterapi untuk obat-obatan DM. Obat DM jenisnya ada banyak, tetapi yang sering dipakai contohnya sulfonylurea, misalkan obatnya glibenclamid. Yang kedua biguanid, contohnya metformin. Yang ketiga alpha glikosidase inhibitor, contohnya acarbosa. Yang keempat adalah thiazolidinedione, contohnya pioglitason. Sulfonylurea, cara kerjanya adalah meningkatkan sekresi insulin. Oleh karena itu, hati-hati, sulfonylurea bisa menyebabkan hipoglikemi. Sebaiknya sulfonylurea diminum saat perut kosong, idealnya 15 menit sebelum makan. Metformin, cara kerjanya adalah menghambat pembentukan glukosa baru oleh hati, gluconeogenesis. Metformin idealnya diminum sesudah makan karena metformin sering menimbulkan dispepsia. Pasiennya bisa mual. Makanya metformin sebaiknya diminum sesudah makan. Hati-hati, metformin juga bisa menyebabkan asidosis laktat, biasanya pada pasien CKD. Oleh karena itu, kalau pasien kreatininnya tinggi di atas 1,2, mulailah siap-siap menghentikan metformin. Karena semakin tinggi kreatininnya, semakin rusak ginjalnya,
Metformin menimbulkan risiko asidosis laktat. Akarbosa, cara kerjanya menghambat absorpsi glukosa di usus. Oleh karena itu sering menimbulkan gejala flatulens, kentut-kentut. Akarbosa sebaiknya diminum bersama suapan makanan yang pertama. Terakhir, pioglitason, cara kerjanya meningkatkan sensitivitas insulin. Cara minumnya bebas. Efek samping tersering yang dikeluhkan adalah edem, karena pioglitason sifatnya retensi cairan. Contoh soal, pasien rutin mengkonsumsi metformin, captopril, simvastatin, dan aspirin. Saat diperiksa ternyata kreatininnya 3,5. Ini bahaya, maka obat yang harus dihentikan segera adalah metformin. Kenapa metformin harus dihentikan? Karena jika kreatinin lebih dari 1,2 meningkatkan risiko asidosis laktat. Jadi jawabannya adalah D, delta. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah kegawat daruratan, komplikasi DM. Komplikasi DM ada 2, contohnya KAD dan HONG, HHS. KAD biasanya sering terjadi pada DM tipe 1. Mekanismenya karena kekurangan insulin, disertai pembentukan keton, ketogenesis. KAD biasanya gejala khasnya adalah nafasnya cepat dan dalam, disebut sebagai nafas Kussmaul. Kemudian tercium bau aseton. Kalau diperiksa biasanya keton di darah maupun di urin akan positif. Biasanya pasien ada kesadaran turun dan biasanya gula darahnya tinggi. Supaya gampang diingat, KAD jembatan keledainya K, keton, A, asidosis, D, diabetik. Jadi, pasien KAD kalau diperiksa analisis gas darah akan ditemukan gambaran asidosis. Derajat asidosis pada KAD dibedakan jadi ringan, sedang, dan berat. Supaya gampang, ingat saja KAD derajat sedang. Biasanya pH-nya antara 7 sampai 7,24. Kalau pH-nya lebih kecil dari 7, berarti semakin berat. Lebih dari 7,24 berarti lebih ringan. Apa bedanya dengan HONG, HHS? HONG biasanya pemicunya karena kekurangan insulin, tetapi pada HONG tidak dijumpai ketogenesis. Jadi HONG gejalanya biasanya kesadarannya turun. Analisis gas darahnya normal. Ketonnya negatif. Nafas Kussmaul juga negatif. Hati-hati, jangan mendiagnosis HONG hanya berdasar gula darah. Kalau gula darahnya sangat tinggi, lebih dari 500, tetapi ketonnya positif, masih boleh dipertimbangkan sebagai KAD. Kalau gula darahnya tinggi di atas 500, tapi ketonnya negatif, analisis gas darahnya normal, maka pertimbangkanlah sebagai HONG. KAD maupun HONG tata laksananya sama. Tata laksana awal sekaligus utama adalah berikan cairan. Pilihan utamanya NaCl 0,9%, biasanya sebanyak 1 liter atau setara dengan 2 kolf dalam 1 jam. Kalau tidak ada NaCl 0,9%, alternatif lain gunakan RL. Setelah direhidrasi dengan cairan selama kurang lebih 2 jam, berikan insulin. Biasanya insulin yang diberikan adalah insulin kerja singkat, insulin short acting. Contohnya misalkan insulin reguler, Novorapid. Tapi ingat, insulin tidak boleh diberikan kalau kadar kaliumnya rendah di bawah 3,3.
Jadi sebelum memberikan insulin, jangan lupa periksa kaliumnya dulu. Saya tegaskan sekali lagi, tata laksana utama untuk KAD dan HONG bukanlah insulin. Tata laksana utama sekaligus tata laksana awalnya adalah cairan. Insulin diberikan sesuai dengan indikasi. Kalau kaliumnya di bawah 3,3, jangan berikan insulin dulu. Insulin pun biasanya diberikan setelah 2 jam rehidrasi. Contoh soal, seorang pasien kesadarannya turun, riwayat DM, pada pemeriksaan ditemukan GDS 350, pH-nya 7,22 berarti asidosis, lalu ada keton di darah positif. Soal ini ingin mengarahkan ke KAD. KAD mekanismenya karena kekurangan insulin disertai ketogenesis. Sering terjadi pada DM tipe 1. Berarti jawaban yang tepat adalah C, Charlie. Tata laksananya, berikan dulu cairan, contohnya NaCl 0,9%. pH-nya 7,22 berarti termasuk dalam KAD derajat sedang. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang hormon paratiroid. Kelenjar paratiroid bentuknya seperti kacang kecil. Sedangkan yang bentuknya seperti dasi kupu-kupu ini adalah kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid bentuknya kecil, menempel pada tiroid. Kelenjar paratiroid akan menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid fungsinya ada 2. Yang pertama meningkatkan kadar kalsium darah. Yang kedua adalah menurunkan fosfat darah. Cara meningkatkan kalsium darah, caranya adalah dengan meresorpsi menghancurkan tulang. Tulang yang dihancurkan akan menyebabkan peningkatan kadar kalsium darah. Cara menurunkan fosfat darah adalah dengan meningkatkan ekskresi fosfat di ginjal. Apa yang terjadi kalau hormon paratiroid terus-menerus dihasilkan? Yang terjadi adalah tulang akan terus-menerus dihasilkan. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi osteoporosis sekunder. Sebaliknya, kalau kelenjar tiroid direseksi, dibuang, otomatis kelenjar paratiroid akan terangkat. Berarti bisa menyebabkan hipoparatiroid. Hipoparatiroid akan menyebabkan hipokalsemi. Biasanya, gangguan elektrolit kalsium memang sering terjadi pada pasien hipoparatiroid, biasanya karena tiroidektomi. Gejala hipokalsemi tidak khas, biasanya gejalanya hanyalah mood swing, kejang. Kalau curiga hipokalsemi, pemeriksaan fisiknya yang khas ada 2. Yang pertama tanda Chopsteck, yang kedua adalah tanda Trousseau. Tanda Chopsteck artinya wajahnya diketuk, akan timbul kedutan di wajah. Orang normal kalau diketuk wajahnya tidak ada kedutan. Tetapi kalau hipokalsemi diketuk wajahnya akan timbul kedutan. Tanda Trousseau cara memeriksanya dengan menggunakan tes tourniquet, menggunakan tensimeter. Saat ditahan antara sistol dan diastol akan muncul spasme di pergelangan tangan. Ini yang disebut tanda Trousseau. Tanda Chopsteck dan tanda Trousseau mengarahkan ke hipokalsemi. Contoh soal, seorang pasien mengeluh kesemutan di seluruh ekstremitas, marah-marah, kram, riwayat tiroidektomi.
pasien ini harus dicurigai mengalami hipokalsemi, causa hipoparatiroid, causa tiroidektomi. Berarti jawaban yang tepat penyebabnya adalah B. Bravo, kekurangan hormon paratiroid. Kalau ditanya gangguan elektrolitnya adalah hipokalsemi. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang hormon kortisol. Ada penyakit namanya Cushing syndrome. Cushing syndrome penyebabnya karena kelebihan hormon kortisol. Kalian masih ingat, hormon kortisol dihasilkan oleh korteks adrenal. Atau lebih tepatnya dihasilkan oleh korteks adrenal zona fasciculata. Jika hormon kortisol yang dihasilkan oleh korteks adrenal ini berlebihan, akan menimbulkan gejala. Gejala Cushing syndrome misalkan moon face, ginekomasti, penumpukan lemak di punggung atau istilahnya buffalo hump. Lama-lama Cushing syndrome bisa menyebabkan hipertensi, lama-lama bisa menyebabkan osteoporosis sekunder. Apa bedanya Cushing syndrome dengan Cushing disease? Cushing syndrome penyebabnya berbagai macam. Sedangkan Cushing disease penyebabnya karena tumor pituitari atau tumor hipofisis. Jadi, kalau pasien mengalami gejala kelebihan hormon kortisol, penyebabnya karena ada tumor hipofisis, itu disebut Cushing disease. Tapi kalau pasien mengalami gejala kelebihan kortisol, penyebabnya karena mengkonsumsi hormon steroid, atau karena tumor adrenal, atau penyebab lain, disebut sebagai Cushing syndrome. Cara lain membedakan Cushing syndrome dengan Cushing disease dengan pemeriksaan hormon. Cushing syndrome, hormon kortisolnya kan meningkat. Umpan baliknya ke sentral akan menyebabkan ACTH turun. Sebaliknya, kalau Cushing disease penyebabnya karena tumor pituitari, hipofisis, kortisolnya naik, akan memicu ACTH di sentral naik juga. Itu tips untuk membedakannya. Apa bedanya dengan Addison? Addison kebalikannya, penyebabnya karena defisiensi kortisol. Berarti Addison gejalanya kebalikan Cushing. Pasiennya lemah letih lesu, kurus, hipotensi ortostatik. Khasnya ada bercak kecoklatan hiperpigmentasi di mukosa. Contohnya di mukosa gusi, mukosa tangan. Kesimpulannya, Cushing kelebihan kortisol, Addison defisiensi kortisol. Contoh soal, pasien berat badannya meningkat. 2 tahun terakhir minum pil hijau. Pil hijau ini maksudnya adalah prednison. Pada pemeriksaan ditemukan moon face, buffalo hump, dan strie. Karena penyebabnya prednison, diagnosisnya adalah Cushing syndrome. Berarti jawabannya B, bravo. Kalau diperiksa hormonnya, kortisolnya akan naik, sedangkan ACTH-nya akan turun. Kasus berikutnya yang dibahas adalah hormon tiroksin. Ada penyakit namanya Graves disease. Graves disease biasanya penyebabnya karena autoimun. Ada antibodi yang merangsang tiroid supaya menghasilkan banyak tiroksin. Antibodi tersebut namanya anti-TSHR.
anti-TSH reseptor. Antibodi ini akan merangsang tiroid sehingga kelenjar tiroidnya membesar. Ini sering disebut sebagai struma diffus. Struma diffus yang disertai dengan gejala hipertiroid, disertai gejala eksoftalmus adalah Graves. Kalian pasti masih ingat gejala hipertiroid, misalkan berdebar-debar, berkeringat, berat badan turun. Kalau curiga Graves, biasanya ada eksoftalmus atau ada struma diffus yang toksik. Pemeriksaan penunjang untuk Graves adalah tes fungsi tiroid. TSH-nya akan turun, sedangkan FT4 dan FT3 akan meningkat. Biasanya pemeriksaan awal yang diperiksa adalah TSH-nya dulu. Jadi kalau ditanya, apa pemeriksaan awal kalau curiga gangguan tiroid? TSH dulu. Ternyata TSH-nya rendah. Jangan-jangan hipertiroid. Buktikan dengan pemeriksaan FT4. Kalau FT4-nya normal, jangan putus asa, periksa FT3-nya. Karena kadang-kadang Graves, FT4 dan FT3 dua-duanya meningkat, tapi kadang-kadang FT3 saja yang meningkat. Graves, tata laksananya diberikan obat anti-tiroid. Pilihan utamanya adalah metimazol. Kapan digunakan PTU? PTU biasanya digunakan untuk ibu hamil. Menurut referensi terbaru, sebenarnya PTU hanya digunakan di trimester 1. Sedangkan trimester 2 dan 3 boleh gunakan metimazol. Tapi kalau kalian ingin main aman, pukul rata saja, di seluruh trimester, ibu hamil boleh menggunakan PTU. Dosis PTU pada ibu hamil tidak boleh terlalu besar. Dosis PTU pada ibu hamil biasanya dibatasi maksimal 300 mg dalam sehari. Sebab kalau dosis PTU terlalu besar pada ibu hamil, bisa mempengaruhi janinnya, janinnya akan mengalami kretinisme. Selain diberikan obat anti-tiroid, pasien Graves juga harus diberikan beta blocker, contohnya propanolol. Jadi tata laksana untuk Graves adalah obat anti-tiroid dan beta blocker. Apa yang dimaksud dengan krisis tiroid? Krisis tiroid adalah suatu hipertiroid yang disertai gejala kegawatan. Jadi pasien sebelumnya ada hipertiroid, tiba-tiba mengalami gejala kegawatan, misalkan kesadarannya turun, berkeringat, suhunya meningkat, lalu takikardi hebat. Ini mengancam nyawa. Krisis tiroid biasanya tata laksana utamanya harus diberikan PTU dosis tinggi. Biasanya dosisnya loading mulai dari 600 mg. Setelah itu pasang infus, jangan lupa berikan beta blocker untuk mengatasi takikardinya. Dan jika ada hipertermia, berikan paracetamol. Biasanya paracetamolnya IV. Sekarang saya akan bahas hipotiroid. Hipotiroid gejalanya kebalikan dari hipertiroid. Hipotiroid biasanya gejalanya berat badannya bertambah, gampang lemah. Hipotiroid penyebabnya ada banyak. Yang pertama penyebabnya karena kongenital atau istilahnya kretinisme. Biasanya kretinisme penyebabnya karena ibu saat hamil mengkonsumsi PTU dosis terlalu tinggi. Ciri-ciri anak kretinisme seperti ditunjukkan gambar berikut. Biasanya anaknya pendek,
ada retardasi mental dan gangguan perkembangan, biasanya lidahnya menjulur keluar atau istilahnya makroglosia. Biasanya anaknya hipotonus, gampang lemah. Kretinisme, pemeriksaan penunjangnya biasanya TSH akan meningkat, sedangkan FT4 dan FT3 akan turun. Kalau ditanya pemeriksaan awalnya TSH dulu. Kretinisme tata laksananya harus diberikan levotiroxin. Penyebab kedua hipotiroid karena kekurangan yodium. Nama lainnya goiter nutrisional, nama lainnya goiter endemik. Biasanya sering dialami orang-orang yang tinggal di pegunungan. Karena orang yang tinggal di pegunungan sulit mengkonsumsi garam beriodium, sulit mengkonsumsi ikan. Goiter endemik, goiter nutrisional, biasanya gejalanya ada benjolan di leher, multinodul. Pemeriksaannya biasanya akan ditemukan hipotiroidisme. Selain itu, kadar iodium di urin biasanya akan rendah karena pasiennya defisiensi yodium. Jadi pemeriksaan untuk defisiensi yodium yang pertama TSH, FT4, FT3, dan kadar yodium urin. Goiter nutrisional biasanya tata laksananya suplementasi yodium. Selanjutnya tiroiditis. Tiroiditis artinya inflamasi pada tiroid. Biasanya gejala khas tiroiditis adalah nyeri tekan di daerah tiroid. Nyeri di daerah tiroid. Kadang-kadang pasiennya demam. Tiroiditis penyebabnya paling sering ada dua, yakni tiroiditis subakut atau nama lainnya tiroiditis de Quervain, dan yang kedua adalah tiroiditis kronik atau nama lainnya tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis subakut de Quervain biasanya pasien ada riwayat batuk pilek virus. Setelah batuk pilek, struma tiroidnya membesar, ada nyeri di kelenjar tiroidnya. Kalau di biopsi kelenjar tiroid yang membesar, akan ditemukan banyak sel limfosit dan sel datia. Sebaliknya, tiroiditis Hashimoto penyebabnya karena autoimun. Ada antibodi namanya anti-TPO, tiroid peroksidase. Biasanya tiroiditis Hashimoto, kelenjar tiroidnya membesar. Ada nyeri. Diperiksa biopsi akan ditemukan gambaran limfosit membentuk germinal center. Limfosit membentuk germinal center seperti gambar berikut, membentuk struktur seperti lingkaran. Lalu bisa ditemukan sel Hartle warna sitoplasmanya pink. Contoh soal, seorang pasien mengeluh dadanya berdebar-debar. Pada pemeriksaan ada exophthalmos dan ada struma diffus. Soal ini ingin mengarahkan ke Grave. Grave, tata laksananya, karena pasien ini tidak hamil, pilihan utamanya adalah metimazol. Lalu berikan juga propanolol. Maka jawaban yang tepat adalah C, Charlie. PTU biasanya untuk ibu hamil, diazepam tidak ada indikasinya. Hati-hati, pasien Grave bisa mengalami komplikasinya krisis tiroid. Grave juga bisa menimbulkan gangguan irama jantung menyebabkan atrial fibrilasi. Kalian masih ingat atrial fibrilasi pastinya? Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang gizi buruk. Gizi buruk dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama marasmus, yang kedua kwashiorkor,
Yang ketiga, tipe campuran, marasmus kwashiorkor. Marasmus penyebabnya karena kekurangan karbohidrat. Biasanya gejala khasnya ada 3. Mukanya tua, peot, iganya menonjol seperti gambang, begipes artinya ada atrofi di daerah bokong, bokongnya seperti celana melorot. Kwashiorkor penyebabnya karena kekurangan protein, biasanya 3 gejala khasnya, rambutnya berwarna kekuningan seperti jagung, lalu ada pitting edem terutama di daerah kaki, dan yang ketiga kulitnya pecah-pecah, crazy pavement dermatosis. Kalau pasien ada gejala marasmus dan ada gejala kwashiorkor, disebut gizi buruk campuran marasmik kwashiorkor. Contoh, pasien ada iga gambang, tetapi ada pitting edem, maka termasuk gizi buruk campuran. Tata laksana gizi buruk dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama fase stabilisasi, biasanya 2 hari pertama, lalu fase transisi, dan selanjutnya fase rehabilitasi mulai minggu kedua. Tata laksana gizi buruk ada 10 langkah. Saya akan bahas pemberian makanan terlebih dahulu. Pemberian makanan untuk anak gizi buruk dibedakan menjadi F75 pada fase stabilisasi, F100 pada fase transisi, dan terakhir F135 pada fase rehabilitasi. F75 artinya dalam 1000 ml makanan terkandung 75 kilokalori. Biasanya anak penderita gizi buruk makanannya dalam bentuk cair ataupun lunak. Ingat, di setiap fase pemberian makanannya, kalorinya dinaikkan secara bertahap. Sebelum diberikan makanan, jangan lupa atasi dulu 3 masalah utama gizi buruk. 3 masalah utamanya adalah atasi hipoglikemi, atasi hipotermi, dan atasi dehidrasi. Atasi hipoglikemi. Kalau anak gizi buruk tersebut sadar, berikan 50 cc glukosa 10%. Tapi kalau anak gizi buruk itu tidak sadar, berikan dulu D10% 5 cc per berat badan. Selanjutnya atasi dehidrasi. Kalau anaknya sadar atau dehidrasinya ringan, berikan Resomal sebanyak 5 cc per berat badan. Resomal singkatan dari Rehydration Solution for Malnutrition. Larutan untuk merehidrasi anak malnutrisi. Tapi kalau anak gizi buruk tersebut mengalami dehidrasi berat ataupun syok, segera pasang jalur intravena. Biasanya berikan RL ditambah dextrose sekaligus. Dosis RL-nya biasanya 15 cc per berat badan pelan-pelan dalam 1 jam. Untuk mencegah risiko overloading. Kalian masih ingat tanda-tanda dehidrasi ringan dengan tanda-tanda dehidrasi berat? Paling gampang bedakan dari turgor dan dari kesadaran. Sedangkan atasi hipotermia biasanya caranya adalah dengan metode kanguru atau anak tersebut diletakkan dalam inkubator. Contoh soal, seorang anak wajahnya bengkak, rambutnya mudah patah, kemerahan, pitting edem. Soal ini ingin mengarahkan ke kwashiorkor, defisiensi protein, karena gejalanya gejala kwashiorkor. Ditanya tata laksana nutrisi awal,
Maksudnya pemberian makanan di fase stabilisasi. Di fase stabilisasi berikan F75. Di fase transisi berikan F100. Di fase rehabilitasi berikan F135. Berarti di soal ini jawabannya adalah C, Charlie. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang pubertas. Ada kelainan yang namanya pubertas precox. Pubertas precox artinya perempuan sebelum 8 tahun, laki-laki sebelum 9 tahun sudah mengalami tanda-tanda puber. Tanda-tanda puber pada anak perempuan misalkan tumbuh payudara dan haid. Tanda puber pada laki-laki misalkan mimpi basah dan tumbuhnya penis. Pubertas precox dibedakan menjadi sentral dan perifer. Pubertas precox perifer nama lainnya pseudopubertas. Pubertas precox sentral biasanya penyebabnya karena kelainan di hipofisis hipotalamus. Oleh karena itu, GNRH, LH, FSH semuanya meningkat. Pubertas precox perifer, kelainannya di perifer, misalkan kelainan di kelenjar adrenal. Oleh sebab itu, pubertas precox perifer, GNRH, LH, dan FSH-nya turun. Contoh soal, seorang anak perempuan memiliki payudara lebih besar, diperiksa lab, FSH, LH, GNRH meningkat. Berarti soal ini ingin mengarahkan ke pubertas precox sentral. Mekanismenya karena hiperaktivasi hipotalamus hipofisis. Berarti jawabannya adalah B, bravo. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang dislipidemia. Dislipidemia, obat yang diberikan untuk dislipidemia ada banyak, tetapi yang sering dipakai contohnya statin, fibrat. Statin digunakan untuk menurunkan LDL. Statin cara kerjanya dengan menghambat HMG-CoA reduktase. HMG-CoA reduktase ini fungsinya untuk sintesis LDL. Jadi kalau HMG-CoA dihambat, sintesis LDL akan berkurang. Hati-hati, statin kalau dikonsumsi jangka panjang, efek samping paling sering adalah menyebabkan kenaikan SGOT dan SGPT. Jadi efek samping paling sering adalah hepatotoksik. Efek samping statin yang paling bahaya, tapi jarang, adalah rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis artinya protein otot hancur. Jadi ada efek samping tersering, ada efek samping berbahaya. Cara pemberian statin tergantung dari faktor risiko. Kalau pasien memiliki faktor risiko vaskular satu saja, dianggap faktor risiko tinggi. Kalau memiliki minimal 2 faktor risiko vaskular, dianggap sangat tinggi. Faktor risiko vaskular misalkan DM, PJK, perifer artery disease, CKD, TIA, stroke, hipertensi, sindrom metabolik. Sedangkan faktor risiko rendah dan menengah biasanya usia tua, HDL rendah. Tips gampang untuk membedakannya, kalau hanya satu faktor risiko vaskular saja, termasuk risiko tinggi. Minimal 2 faktor risiko vaskular, risiko sangat tinggi. Itu tips gampang menghafalkannya. Kalau tidak memiliki faktor risiko vaskular, termasuk dalam risiko rendah menengah. Risiko sangat tinggi harus diberikan atorvastatin, tujuannya untuk menurunkan LDL di bawah 70 mg. Jika sulit,
turunkan dulu LDL-nya sekitar 50% sampai 70%. Contoh, pasien memiliki stroke, CKD, hipertensi. LDL-nya 300. Turunkan dulu LDL-nya sekitar 50%, menjadi 150. Nanti target akhirnya LDL harus di bawah 70. Itu prinsip dasarnya. Sedangkan risiko tinggi harus menggunakan simvastatin dosis tinggi 40 mg. Tujuannya supaya target LDL-nya di bawah 100 mg. Jika sulit, turunkan dulu LDL-nya 30-50%. Jadi bertahap. Sedangkan risiko rendah dan menengah, cukup diberikan simvastatin 10 mg dosis rendah, target LDL-nya di bawah 130, atau penurunannya maksimal 30%. Hati-hati, kalau orang tua kalian sehat, hobi merokok, itu termasuk risiko rendah. Tapi kalau ada hipertensi, risiko tinggi. Kalau ada hipertensi dan DM, risiko sangat tinggi. Selanjutnya fibrat. Fibrat, contohnya fenofibrat. Contoh lainnya gemfibrosil. Biasanya diberikan kalau trigliseridnya lebih dari sama dengan 400. Jadi kalau trigliserid lebih dari sama dengan 400 mg, yang pertama kali diberikan adalah fibrat lebih dulu. Fibrat tujuannya menurunkan trigliserid. Caranya dengan mengaktifkan LPL. LPL berfungsi untuk memecah trigliserid. Fibrat kalau dikonsumsi jangka panjang juga bisa meningkatkan risiko hepatotoksik. Contoh soal, pasien memiliki PJK, memiliki DM, memiliki hipertensi. Wah, LDL-nya 280. Kalian masih ingat ada PJK, ada DM, ada hipertensi. Ini termasuk faktor risiko sangat tinggi. Karena ada 3 faktor risiko vaskular. Maka LDL-nya targetnya harus di bawah 70 mg. Jika sulit, turunkan bertahap dulu. Turunkan sekitar 50% sampai 70%. Berarti di soal ini jawabannya adalah D, delta. Untuk menurunkannya, paling efektif gunakan atorvastatin. Karena atorvastatin termasuk statin intensitas tinggi.